Selamat datang di channel Miftah Kajo. Melanjutkan pembahasan yang kemarin ya, membahas buku The Science of Getting Rich. Nah, karena kemarin sudah mencapai bab 8 ya, maka kita akan melanjutkan sampai tuntas bab 9 ya. Di dalam bab 9 itu terdapat judul bagaimana menggunakan kehendak. Nah, dalam bab ini kita diajarkan mengenal kehendak-kehendak apa yang kita lakukan ataupun tindakan-tindakan yang bersifatnya itu dikuasai oleh pribadi. Sehingga ada kutipan-kutipan yang mungkin menurut saya bagus ya. Kutipan-kutipannya itu seperti, kita itu tidak diatur oleh orang lain. Orang lain pun tidak mengatur kita, karena kuasa diri kita itu 100% hak penuh atas diri kita. Sehingga kehendak-kehendak apa yang kita lakukan itu tidak harus bergantung kepada orang lain, tidak harus bergantung kepada benda, tidak harus bergantung kepada apapun. Karena kalau benar-benar kita memahami kehendak apa yang kita lakukan, maka kehendak yang kita akan lakukan itu 100% tanggung jawab diri kita. Sehingga dalam bab ini menerangkan caranya bagaimana menggunakan kehendak. Cobalah gunakan kehendak-kehendak yang sekiranya kehendak kita itu mengarah ke hal-hal yang berpotensi mendatangkan mental kaya, mendatangkan sesuatu yang menyebabkan menjadi kaya. Sehingga kekayaan itu akan datang dengan sendirinya, karena kehendak kita yang sudah teratur, yang sudah bahasanya itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang buku yang diajarkan. Selanjutnya lebih jauh tentang kehendak ya, bab 10-nya lebih jauh tentang kehendak. Sama halnya sama. Nah, kalau lebih jauh tentang kehendak itu seperti kita itu menggunakan kehendak kita itu kepada arah-arah yang positif, dimana jangan sampai pikiran kita, pengetahuan kita sudah full dengan mindset cara-cara kaya, cara mendatangkan full pengetahuannya, tapi tindakannya tidak ada. Karena dalam bab ini menjelaskan bahwa perlu diingat bahwa Tuhan itu tidak membayar apa yang kita pikirkan, tapi Tuhan membayar apa yang kita kerjakan. Sehingga di mana kehendak dan pikiran, di mana pikiran dan tindakan itu harus sesuai. Makanya bab kehendak itu harus bisa menyelaraskan antara pikiran dan tindakan. Selanjutnya ada bab bertindak dalam cara tertentu. Nah, bertindak dalam cara tertentu artinya kita harus senantiasa melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan yang kita rencanakan. Jangan sampai terlalu fleksibel dalam ketika mengerjakan sesuatu sehingga tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Sehingga bertindak dalam cara tertentu itu lebih bisa disebut kita bisa bukan fleksibel, lebih konsisten, lebih punya prinsip, lebih sepakat dengan apa yang kita rencanakan. Sehingga ketika kita melaksanakan tindakan tersebut, kemungkinan gagalnya itu kurang, ataupun kemungkinan gagalnya itu kecil. Sehingga apa yang kita harapkan bisa terlaksana sesuai dengan ekspektasi kita. Selanjutnya ada bab 12, tindakan efektif. Tindakan efektif berarti bab ini mengajarkan kepada kita bahwa tindakan efektif, kalau ilustrasinya itu seperti dalam kerja ya. Kalau kita ingin kaya, bukan berarti kita harus keluar dari pekerjaan yang sedang kita kerjakan sekarang. Itu bukan tindakan efektif. Karena ketika kita keluar dari kerjaan kita sekarang, lalu kita berusaha mengejar bisnis, lalu bisnisnya gagal, kita tidak punya senderan. Karena apa? Pekerjaan kita hilang karena kita resign, terus usaha kita gagal. Sehingga tindakan yang efektif dalam bab ini itu mengajarkan jangan sampai
keinginan kaya menghilangkan kehidupanmu. Tetap kita harus menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang kita bisa nikmati ya. Sehingga untuk kaya ya silahkan berpikir kaya, silahkan membuat teknik-teknik menjadi kaya, silahkan membuat rancangan-rancangan untuk bisnis ataupun apa, tapi jangan sampai tindakan-tindakannya brutal. Nanti efeknya kita rasakan sendiri. Nah, bab 13, pindah ke bisnis yang tepat. Nah, dalam bisnis yang tepat artinya kita harus memahami bahwa ada bisnis, ada usaha, ada dagang. Nah, usaha dan dagang bisa disebut sama, tapi ketika mengarah ke dalam bisnis dan pengusaha itu ada sedikit perbedaan. Dimana kalau kita melihat realita bahwa banyak pedagang-pedagang yang penghasilannya seperti pedagang warteg yang penghasilannya di atas 300.000 per hari, banyak pedagang hal kecil aja, pedagang sayur banyak yang di atas 300.000 per hari. Kalau kita kalikan 300.000 per hari berarti 9 juta per bulan. Itu berbanding jauh dengan gaji-gaji yang UMR. Tapi karena para pedagang itu tidak mempunyai mindset mental kaya, mindset kekayaan, sehingga seakan-akan bahwa penghasilannya itu habis untuk kebutuhan. Sedangkan para pembisnis yang awalannya cuman omsetnya itu di atas 100 ribuan, perlahan naik jadi 200.000, perlahan naik jadi jutaan, perlahan naik 10 juta, itu baru omset ya, belum laba bersih. Mereka terus berkembang, sehingga pedagang dan pembisnis akan ada perbedaan di mana pedagang ketika 10 tahun mungkin penghasilan perharinya akan tetap seperti itu. Sedangkan pembisnis ketika penghasilan awal tahunnya sedikit, tapi pasti akhir 10 tahun yang akan datangnya penghasilan lebih besar dari para pedagang. Itulah kenapa bisnis itu harus paham. Kita ketika membuat suatu bisnis harus paham, karena perlu didasari juga bahwa ada bisnis yang menghasilkan active income, ada bisnis yang menghasilkan passive income. Nah, di sana kita harus mempelajari active income, mempelajari passive income, biar kita tahu nih ketika kita mau pindah ke bisnis yang tepat, kita bisa melakukan memilih bisnis yang benar-benar bisa membuat kita menjadi kaya. Bab 14, kesan akan perkembangan. Bab 14 kesan akan perkembangan itu mengajarkan kita terhadap rasa syukur, sabar, dan tetap berikhtiar. Nah, karena di dalam ketika kita memulai usaha ataupun bisnis, kita akan dihadapi dengan segala sesuatu yang tidak kita duga, dan itu akan menjadi hambatan. Dan mungkin saja satu hari 2 hari kita belum menemukan solusinya. Nah, di dalam bab ini mengajarkan kepada kita bahwa kita akan dihadapi dengan masalah, tapi hadapi masalah itu dengan rasa sabar jika belum menemukan solusi, dan terus berjalan. Jangan sampai berhenti. Lambat laun dan kemudian hari Tuhan akan memperlihatkan, alam akan memperlihatkan jalannya sendiri agar kita bisa melewati rintangan tersebut. Bab kesan akan perkembangan kurang lebih seperti itu. Nah, dan bab 15 ada kepribadian unggul. Dalam bab kepribadian unggul itu menjelaskan bahwa kalau kita ingin menjadi kaya, maka kita harus menjadi lebih. Jika teman kita hanya bisa mengerjakan 2 pekerjaan, maka kita harus bisa mengerjakan 3 pekerjaan. Jika teman kita bisa mengerjakan 5 pekerjaan, maka kita harus bisa mengerjakan 6 pekerjaan. Dalam apapun. Karena kalau kita mempunyai mental kaya, maka harus mempunyai mental leader, mental yang bisa dikatakan di atas orang lain, sehingga ketika kita ingin mengajak orang lain itu kepercaya. Karena untuk orang lain percaya, gak mungkin dong kita mengajak orang untuk kaya tapi kitanya sedang di posisi di bawah mereka. Maka itu hal yang sangat jauh. Makanya dalam bab kepribadian unggul kita diajarkan untuk bisa di atas orang-orang.
melebihi orang-orang, sehingga nantinya kita akan bisa bertindak di atas orang lain, melakukan tindakan-tindakan melebihi dari orang lain, sehingga potensi untuk menjadi kayanya lebih dekat. Bab 16 sama bab 17 itu lebih ke ringkasan. Jadi kalau untuk ringkasan ya balik lagi ke bab 1. Setiap orang mempunyai hak untuk kaya, dan kekayaan itu tidak dimonopoli. Cara berpikir dan cara bertindak itu lebih penting. Sehingga kalau kita menyimpulkan buku ini mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan itu bisa didapatkan oleh setiap orang melalui tindakan-tindakan, cara-cara tertentu. Asal kita tahu caranya seperti apa dan tindakannya seperti apa, dan berani melakukan apa yang diajarkan buku ini, maka lekas kemudian kita akan mendapatkan kekayaan. Mungkin cukup sekian dari buku yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.